Quantimates, ketemu lagi di video Quantimatics. Kita masih bahas tentang matriks ya. Di video ini kita akan kupas tentang inverse. Jadi apa itu inverse? Inverse dari sebuah matriks adalah kebalikan dari matriks itu sendiri. Inverse dilambangkan dengan pangkat -1. Jadi kalau teman-teman punya matriks P, berapa inverse-nya itu dilambangkan dengan P pangkat -1 atau P inverse ya, teman-teman ya. Ada dua syarat yang harus kalian perhatiin kalau mau nyari inverse dari sebuah matriks. Yang pertama, matriksnya harus persegi. Kalau nggak persegi, berarti nggak bisa dicari inverse-nya. Dan yang kedua, determinannya tidak boleh sama dengan 0 ya. Oke, kita masuk ke cara mencari inverse dari matriks berukuran 2 kali 2. Misal kita punya matriks A yang komponennya adalah A, B, C, D. Rumusnya adalah sebagai berikut. Jadi teman-teman boleh perhatikan dan hafalkan, ini adalah rumus mencari inverse dari matriks 2 kali 2. Ya, atau dengan lebih sederhana bisa kita tulis A inverse itu sama dengan 1/, determinan A ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat, ini kan adalah rumus determinan kan? Nah, dikalikan dengan D min B min C A. Gitu ya. Oke, contoh. Misal ada matriks A berukuran 2 kali 2, komponennya 2, 5, 1, 3. Jadi kita cari ini sekarang. A inverse-nya berapa? Pertama kita cari dulu determinannya ya. Determinannya berarti 2 kali 3 dikurangi 5 kali 1. Yaitu 6 dikurangi 5 alias 1. Oke, ketemu determinannya, berarti kita bisa cari inverse-nya. Inverse-nya 1 per determinan A ya. Berarti 1 per 1 dikali. Nah, matriks yang jadi pengalinya ini, cara gampangnya adalah A sama D-nya teman-teman tukar. Yang D jadi A jadi D ya. 2 jadi 3, 3 jadi 2. Kita balik aja posisinya ya. Nah, yang B sama C, dia tetap berada di posisi masing-masing. Ya, tapi dikasih minus. Jadi 5 itu jadi minus 5. 1 yang di sini jadi minus 1. Nah, kalau udah seperti ini, kita ketemu deh matriksnya, inverse-nya ya. 1 dikali matriks ini. Maka hasilnya adalah yang dalam tanda kurung itu sendiri. Nggak ada perubahan apapun karena dikalikannya sama 1 ya teman-teman. Oke, ini adalah cara mencari inverse 2 kali 2. Oke, sekarang kita lanjut ke cara mencari inverse matriks 3 kali 3. Ini adalah 5 langkah yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, cari dulu determinannya. Yang kedua, cari minor. Nanti kita cari tahu ya, minor itu apa, kofaktor itu apa, dan adjoint itu bagaimana. Nantinya setelah kita temukan semua dari komponen-komponen yang kita butuhkan ini, masukin ke rumus yang ada di bawah sini ya. Nah, itu dia. Oke, kita masukin aja langsung ke contoh supaya teman-teman kebayang bagaimana ya. Oke, misalnya kita punya matriks A yang komponennya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, seperti yang dijelaskan di halaman sebelumnya, adalah cari determinannya. Jadi untuk mencari determinan, teman-teman bisa tuliskan ulang kolom pertama dan kolom kedua dari matriksnya di luar dari bracketnya ya, atau kurungnya. Tujuannya apa? Karena kita ingin menggunakan metode garis menggaris. Jadi ini yang pertama, yang penjumlahannya dulu. Determinan A, 2 kali 3 kali 0, 0. Nggak usah kita tulis. 1 kali 2 kali 1, 2. 1 kali 1 kali 0, 0. Ya udah, nggak usah kita tulis ya, karena 0 nggak mempengaruhi nilainya. Kemudian yang searah baliknya, yang seperti ini, yang berlambang negatif gitu ya. Nah ini sama ini. 1 kali 3 kali 1, 3. 2 kali 2 kali 0, 0. 1 kali 1 kali 0, 0. Jadi nggak usah kita tulis yang 0-0-nya ya. Maka kita dapatkan bahwa determinan matriks A adalah negatif 1. Untuk cara lebih detailnya, teman-teman bisa lihat di video kuantimatik sebelumnya ya, tentang determinan. Oke. Determinan udah ketemu, kita lanjut ke langkah kedua. Teman-teman boleh perhatikan dengan baik bahwa langkah kedua ini namanya adalah pencarian minor. Kakak tulisin dulu matriks A-nya sebanyak 9 kali. Ya, ada 9 nih sama semua ya matriksnya dalamnya. Karena kita mau mencari minor dari masing-masing komponennya. Oke, yang pertama minor 1-1. Nah, 1-1 ini maksudnya apa sih Kak? Cara mencari minor, kita akan melakukan penutupan-penutupan. Jadi yang kita tutup yang mana Kak? Yang baris
pertama, kolom pertama. Nah, ini kita tutup. Kemudian minor 1, 2, berarti baris pertama, kolom kedua, kita tutup. Baris pertama kita tutup, kolom kedua kita tutup. Minor 1, 3 pun gitu. Baris pertamanya kita tutup, baris ketiga, kolom ketiga kita tutup. Selalu baris dan kolom ya. Ini juga contoh lagi nih yang tengah-tengah. Berarti baris kedua, kolom kedua, kita tutup. Nah, gini. Seterusnya pun seperti itu. Nah, minor nantinya akan kita gunakan untuk kita masukin ke dalam kofaktor. Nah, kofaktor itu rumusnya seperti ini ya. Jadi kofaktor itu merupakan nilai-nilai minor yang kita masukin ke dalam rumus plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Ini kayak template-nya gitu ya. Jadi teman-teman gak usah bingung kenapa ada plus minus plus minus. Ini udah template-nya kayak gitu. Anggap aja gitu ya. Nah, minornya itu kita cari dengan cara seperti pencarian determinan 2 kali 2. Jadi kita cari ya satu persatu nih minornya. Kita mulai dari yang pertama. 3 dikali 0, 0. 2 dikali 0, 0. Kita kurangi. 0 dikurangi 0, 0. Kemudian yang kedua. 1 dikali 0, 0 dikurangi 2 dikali 1, 2. Lalu 1 dikali 0, 0 dikurangi 3 dikali 1, 3. Ini 0 dikurangi 0. Lanjut lagi. Ini 0 dikurangi 1. Oke, seterusnya pun seperti itu ya teman-teman. 0 dikurangi 1. Ini 2 dikurangi 3. Ini 4 dikurangi 1. Ini 6 dikurangi 1. Maka hasil dari pengurangannya ini kita masukin ke dalam template kofaktor yang udah kita punya. Ya, kakak tulis selesai dulu. Oke, 3, 5. Oke, 0 kita masukin ke sini. Lalu ini, minus 2 kita masukin ke sini. Minus 2. Minus 3 ke sebelah sini. Jadi posisinya pun ngikutin posisi sesuai awalnya aja gitu ya. Nggak usah kita ubah-ubah. 0 di sini, berarti di sini. Ini 2, minor 22 berarti ya di tengah-tengah posisinya. Minus 1. Terus ini berarti di sebelah sini. Berikutnya minor 31 taruhnya di bawah. Lanjut minor 32 di sebelah sini, minor 33 di sebelah sini. Maka ditemukanlah kofaktor A adalah 0. Ini minus ketemu minus jadi plus ya. 2 minus 3 0 min 1 1 min 1 min 3 5. Oke, itu adalah kofaktornya. Kita ingat-ingat nih, kita simpan. Langkah berikutnya adalah mencari adjoint. Adjoint itu didapatkan dari transposnya kofaktor. Jadi matriks kofaktor ini kita transposin. Kalau teman-teman masih ingat caranya, transpos itu adalah pertukaran antara baris dan kolom. Jadi, baris pertama dari matriks ini kita jadikan kolom pertama. Baris keduanya kita jadikan kolom kedua. Baris ketiganya kita jadikan kolom ketiga. Setelah dapat adjoint apa Kak? Cari deh inverse-nya. Inverse-nya adalah seperdeterminan A dikali adjoint A. Tadi determinannya udah kita dapat nih di sini. Min 1. Jadi A inverse sama dengan 1 per min 1 dikali adjoint A-nya. Ini adjoint-nya. 0, 0, min 1. 2, min 1, min 3. Min 3, 1, 5. 1 per min 1 min 1 ya. Nah, kita kalikan dengan 0, 0, min 1, 2, min 1, min 3, min 3, 1, 5. Nah, gimana Kak cara mengalikan min 1 dengan matriks? Nah, cara mengalikan koefisien dengan, konstanta dengan matriks adalah kita kalikan semua komponen matriks dengan konstantanya. Jadi, min 1 kali 0, 0. Min 1 kali 0, 0. Min 1 kali min 1, 1. Min 1 kali 2, min 2. Dan seterusnya ya, sampai semuanya dikalikan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita sudah selesai mencari A inverse dari matriks 3 kali 3 yang kita miliki tadi.
Oke, itu langkah panjang. Sorry, ini 5-nya minus ya. Karena 5 dikali min 1 ya. Itu langkah panjang yang sudah kita lalui. Semoga teman-teman bisa paham cara mencari inverse dari matriks 3x3. Semoga video bermanfaat teman-teman. Sampai ketemu di video Quantimatrix berikutnya. Thank you.